Salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema ya Profesor Mesabu. Ya, temanya itu Profesor Mesabu. Profesor itu adalah jabatan akademis tertinggi di universitas dan perguruan tinggi. Profesor itu punya sebutan lain, ya, yaitu guru besar yang merupakan dosen, tapi dia jabatannya guru besar, juga peneliti, disebut juga guru senior yang dipekerjakan oleh institusi pendidikan tinggi. Profesor itu memiliki suatu keahlian yang luas dan bertanggung jawab, ya, mengajar, melakukan penelitian, dan melakukan tugas administratif pengelolaan perusahaan, sekolah, dan lain-lain. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, firman Tuhan mengajak kita untuk merenung dan berpikir, jika seseorang itu sudah doktor, ya, kemudian sekolah di dalam tubuh astral selama 9 tahun, ya, sekolahnya di surga, sekolahnya di bumi, ya, sekolahnya di neraka, ya, di galaksi, ya, maka gelar apa yang patut disandang? Bapak yang kasih Tuhan, maka Tuhan Yesus memberikan gelar, ya, Profesor Mesabu, ya, profesornya 7 meterai, profesornya 7 sangkakala, dan profesornya 7 bokor murka Tuhan. Minggu 11 Agustus ya 2024 sampai Sabtu tadi malam ya 31 Agustus 2024 merupakan sidang terbuka, ya, sidang terbuka. Kalau S1 S2 begitu seperti ujian skripsi atau ujian tesis, ya, tetapi kalau untuk disertasi dan itu di atasnya disertasi, maka sidang terbuka dihadiri hierarki 1, 2, dan 3. Pemaparan kitab Wahyu pasal 1 sampai pasal 22. Dan bagaimana kitab Wahyu pasal 1 sampai pasal 22 itu nanti digenapi urut-urutannya seperti apa. Itu dipaparkan di dalam sidang terbuka yang dihadiri sangat banyak umat Tuhan. Kemudian setelah itu, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ya, setelah sidang terbuka, maka yudisium, ya, yudisium itu penetapan kelulusan, ya, dan mengumumkan nilai akhir dan status kelulusan dari mahasiswa yang kuliah di dalam Dewan Musyawarah Tuhan tersebut. Setelah itu, ya, yang terakhir itu wisuda, ya. Wisuda itu merupakan proses akhir dalam rangkaian akademik pada perguruan tinggi yang berguna sebagai tanda pengukuhan atas selesainya studi. Bapak yang kasih Tuhan, ya, wisuda itu digelar dengan melibatkan proses pelantikan melalui rapat senat terbuka, ya. Sidang terbuka itu dihadiri para nabi, para rasul, ya, tokoh-tokoh PL, tokoh-tokoh PB, tokoh-tokoh gereja sepanjang 2000 tahun, dan semua, ya, yang dari surga dan dari bumi. Bapak Ibu sudah ngasih Tuhan, ya, kita akan membaca, ya, Habakuk pasal 1. Kita baca ayat yang kelima mulai. Penghukuman yang dijalankan oleh orang Kasdim.
Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah. Jadilah heran dan tercengang-cengang, sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas itu, yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Terima kasih. Ya, saudara bisa baca sendiri ya kitab Habakuk ini. Tetapi di sini Tuhan itu mengatakan, lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah. Jadilah heran dan tercengang-cengang. Sebab aku huruf besar itu berarti Tuhan. Sebab aku melakukan suatu pekerjaan di dalam zamanmu, yaitu dalam zamannya Habakuk, yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Nah, yang terjadi itu apa pada zamannya Habakuk? Pada zamannya Habakuk itu adalah ya di mana kerajaan Yehuda yang di dalam kerajaan Yehuda itu ada Yerusalem, ada Bait Allah. Namun orang Kasdim itu Babel, ya, orang fasik, orang yang tidak menyembah Yahweh diizinkan untuk menghancurkan kerajaan Yehuda, untuk menghancurkan Yerusalem, untuk menghancurkan ya Bait Allah. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sampai Habakuk itu bertanya ya, ayat 13. Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan, dan engkau tidak dapat memandang kelaliman. Mengapa engkau memandangi orang-orang yang berbuat khianat itu, dan engkau berdiam diri apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar dari dia? Ya, Habakuk itu sampai ya mengatakan pada Tuhan, memang Tuhan itu terlalu suci ya untuk memandangi perkara-perkara yang terjadi saat itu. Kok diizinkan ya orang fasik menelan orang benar? Kok orang benar itu tidak dilindungi? Ya, kerajaan Yehuda itu kan apa namanya kerajaannya Daud. Ya, Bapak yang kasih Tuhan. Kok diizinkan dihancurkan oleh Kasdim? Dan saat itu Kasdim atau Babel itu bukan cuma menghancurkan Yehuda, tapi hampir seluruh muka bumi itu berada di dalam kekuasaannya Kasdim atau Babel. Kalau sekarang begitu, negara adikuasa. Ya, sehingga digambarkan sebagai pohon yang sangat besar sekali. Di situ banyak binatang, burung-burung dan segala macam binatang itu berlindung mendapatkan makanannya. Kitab Nabi Daniel mengatakan demikian. Bapak Ibu ngasih Tuhan, Tuhan mengatakan, aku melakukan suatu pekerjaan yang kalau diceritakan kepada kamu, kamu tidak akan percaya. Karena pekerjaan itu aneh. Pekerjaan itu belum pernah didengar. Pekerjaan itu belum pernah dilihat. Pekerjaan itu tidak pernah muncul dalam hatinya Habakuk. Kalau seharusnya kan orang benar itu diberkati Tuhan, dilindungi Tuhan. Kok diizinkan orang benar itu ya dihancurkan oleh Kasdim? Bapak yang kasih Tuhan. Namun demikian setelah Habakuk itu sembayang, ya dia meditasi sampai melihat cahaya. Kalau kita membaca Habakuk pasal 3 ayat 45 sampai 19 ya Bapak Ibu Tuhan, Habakuk itu melihat cahaya dan akhirnya dia merasa sekalipun ya kita baca saja ayat 45 pasal 3 Habakuk. Ayat 4, ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya, dan disitulah terselubung kekuatannya. Mendahulinya berjalan penyakit sampar dan demam mengikuti jejaknya. Ya, baca kemudian ayat yang ke-17 sampai 19. Ayat 17, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itulah kekuatanku,
Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Jadi, kalau suatu peristiwa yang sangat dahsyat, suatu peristiwa yang tidak bisa dinalar, suatu peristiwa yang tidak bisa dipikirkan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya. Memang Tuhan berkata demikian. Aku membuat suatu pekerjaan yang kalau diceritakan kamu tidak akan percaya. Bapak Ibu kasih Tuhan. Tadinya Habakuk menjadi salah, tetapi setelah Habakuk mengambil waktu untuk meditasi, ya, fokus, dia melihat cahaya. Karena di dalam cahaya itu terselubung kekuatan Tuhan. Akhirnya dia menjadi kuat. Sekalipun semuanya, segala sesuatunya itu tidak ada. Ya, Bapak kasih Tuhan, tetapi dia tetap bersukacita dan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Bapak kasih Tuhan, nanti menjelang ke depan ini, banyak peristiwa-peristiwa yang tidak bisa dinalar. Ya, dan saya disuruh untuk menyampaikan. Tapi aku ketahui orang wani toh. Nah, rawani ya rapopo, tapi nanti tanggung sendiri ya. Seperti Yeskiel itu. Kalau tidak berani menyampaikan, nanti darahnya tertanggung. Ya wes rapopo. Ya, saya sampaikan. Bapak kasih Tuhan. Tentang Profesor Mesabo tentunya orang tidak pernah mendengar. Tetapi itulah berita dari balik tirai. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kalau saudara kan dulu waktu LPBKWI S1, S2 hafal. Wahyu pasal 1 sampai pasal 22. Tetapi kan persis seperti yang tertulis dalam Alkitab. Tetapi ini ya dipaparkan nanti kejadiannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Bapak Ibu ngasih Tuhan ya. Kita akan melihat KPR 13. Ayat 38 mulai. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Karena itu waspadalah supaya jangan berlaku atas kamu apa yang telah dikatakan dalam kitab nabi-nabi. Ingatlah, hai kamu penghina-penghina, tercenganglah dan lenyaplah. Sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu, suatu pekerjaan yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan kepada kamu. Ayat 45-46. Akan tetapi ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati dan sambil menghujat, mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu, tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Ya, jadi tadi dikatakan, ya, ayat 41, ingatlah, hai kamu penghina-penghina, ya, tercenganglah dan lenyaplah. Sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu, suatu pekerjaan yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan kepadamu. Jadi pada zamannya PL Habakuk, Bapak yang kasih Tuhan, ya, penghancuran kerajaan Yehuda, Yerusalem dan Bait Allah yang puncaknya terjadi pada zamannya Raja Sedekia, itu orang itu, bahkan Nabi Habakuk pun bingung. Bapak yang kasih Tuhan, tadi sudah saya sampaikan, masakan orang benar dihakimi dihancurkan sama orang fasik? Ya, namun begitu akhirnya Habakuk belajar untuk paham. Lah demikian juga pada zaman kisah para rasul itu, para penghina-penghina, ya, yang suka membantah apa yang Tuhan kerjakan, Bapak yang kasih Tuhan, ya, Tuhan katakan, tercenganglah dan lenyaplah. Ini kasusnya apa? Ya, sampai Rasul Paulus dan Barnabas itu mengebaskan debu kakinya dan dia mulai berpaling untuk menginjili bangsa-bangsa. Ya.
peristiwa dahsyat yang terjadi, yaitu saat zaitun asli itu dipatahkan. Ya. Karena apa? Karena menolak Injil. Itu satu peristiwa yang dahsyat di mata Tuhan. Dan tentunya di mata hamba-hambanya. Saat zaitun asli itu dipatahkan. Ya. Bait suci kedua dihancurkan. Sebentar lagi. Tahun 70 Masehi. Kemudian Israel diserahkan. Dibuang ke tengah bangsa-bangsa untuk jangka waktu 2000 tahun. Ini satu pekerjaan yang besar, Bapak kasih Tuhan. Kalau diceritakan, orang tidak akan percaya. Ya. Jadi setiap zaman itu Tuhan tuh melakukan satu pekerjaan yang besar. Yang kalau dikatakan, orang tidak percaya. Yang tidak percaya itu siapa? Para penghina. Ayat 45 tadi. Akan tetapi ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati. Dan sambil menghujat, mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Bapak yang kasih Tuhan. Jadi para penghina-penghina itu orang yang dipenuhi dengan iri hati, ya, dipenuhi juga dengan karena iri hati, kemudian menghujat, kemudian berbantah-bantah, membantah. Membantah itu artinya tidak percaya kepada berita yang dibawa Rasul Paulus. Lah satu peristiwa yang besar terjadi pada waktu itu, yaitu ketika Rasul Paulus itu beralih kepada bangsa-bangsa lain. Israel ditinggalkan. Zaitun asli itu dipatahkan, kemudian bait suci dihancurkan tahun 70, Bapak yang kasih Tuhan. Dan saat tahun 135 Masehi, Israel itu disebar di seluruh muka bumi, dan di tiap-tiap negara mengalami penindasan, kesesakan yang tiada taranya, sampai puncaknya Holocaust. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, peristiwa ini tentunya ya orang akan berkata, masakan umat pilihan mengalami nasib seperti itu? Bapak Ibu kasih Tuhan. Jadi di setiap zaman itu Tuhan tuh melakukan pekerjaan besar. Ya sesuatu, saya ulang-ulang ya, sesuatu yang tidak pernah didengar, yang tidak pernah dilihat, dan tidak pernah muncul di dalam hatinya manusia. Ya, yang dilihat manusia itu kan bumi seisinya. Yang didengar manusia itu ya tentang urusan bumi seisinya. Kenikmatan daging, rasa, dan harta. Yang muncul di dalam hatinya manusia, ya apa yang dilihatnya. Tetapi yang tidak pernah dilihat manusia itu yang ada di balik tirai. Namun begitu, itu diberikan kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan, kepada orang-orang yang matang oleh proses salib. Jadi dalam zamannya PL, Tuhan melakukan satu pekerjaan besar yang tidak dipercayai. Habakuk pun bingung. Kemudian pada zaman Kisah Para Rasul, Tuhan juga melakukan pekerjaan besar, di mana umat pilihan itu menolak Injil. Dan akhirnya Rasul Paulus berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Nah kemudian pada akhir zaman, menjelang kiamat, maka ya ada suatu zaman yang tidak akan dipercaya jika diceritakan. Bapak Ibu ngasih Tuhan, pada akhir zaman ini, zaman akhir ini Tuhan juga melakukan satu pekerjaan besar yang tidak mudah untuk dipercaya kalau itu diceritakan. Bapak yang kasih Tuhan, seperti Habakuk, seperti KPR 13 tadi, ya pada akhir zaman. Sudah perhatikan, Tuhan melakukan suatu pekerjaan yang besar, yang tidak bisa dipercaya. Kalau orang itu punya karakter menghina, penghina, ya, dia nanti akan, katakan tadi, lenyap. Kalau ada iri hati, kemudian suka menghujat, dan berbantah-bantah. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Karena untuk mendengar suatu berita yang tidak pernah didengar orang itu bukan perkara gampang. Orang itu harus diurapi Roh Kudus. Ya, harus diurapi Roh Kudus. Orang Israel pada zamannya Rasul Paulus, mereka itu barusan beberapa saat yang lalu membunuh Tuhan Yesus Kristus. Ya. Kemudian Saulus pergi dari bait Allah, kumpulannya imam-imam
orang Farisi, orang Saduki. Lah tentu itu menimbulkan masalah tersendiri, ya. Sehingga berita Injil yang dibawa Rasul Paulus itu menjadi bahan hinaan, ya. Sampai akhirnya Rasul Paulus berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Lah demikian juga pada akhir zaman ini, Tuhan tidak lagi melakukan orang Kasdim menyerang, juga tidak melakukan dipatahkannya zaitun asli. Justru pada akhir zaman itu ini zaitun asli itu harus dicangkokkan. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Yang dipakai apa? Yang dipakai zaitun liar, goyim, yang punya kewajiban membangkitkan cemburunya zaitun asli. Sudah beda lagi urusannya, Bapak yang kasih Tuhan. Tadi dikatakan tiap-tiap zaman itu Tuhan punya rancangan, punya pekerjaan besar yang kamu tidak akan percaya kalau kamu diceritakan. Namun demikian, tentunya tetap Tuhan itu punya audien, ya. Tuhan itu punya pendengar, Tuhan itu punya follower, ya. Ada yang 5.000, ada yang 4.000 kalau ada pembagian roti dan ikan. Ada, ya, kelompok 70, ada kelompok 12, ada lagi kelompok 3, Yakobus, Petrus, Yohanes. Nah, untuk kelompok yang 3 orang ini, perkara-perkara yang ajaib itu mereka melihat, ya, dan mereka mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan. Contohnya seperti ketika Tuhan membangkitkan anaknya Yairus, ketika Tuhan Yesus mengalami kemuliaan di atas gunung, dan yang lain-lainnya. Sehingga berita akhir zaman, ya, yang Tuhan kerjakan ini sulit untuk dipahami, Bapak yang kasih Tuhan, ya. Penghina-penghina itu bahasa Inggrisnya despise. Orang yang memandang rendah, menganggap hina, meremehkan, ya. Karena mereka itu penuh dengan iri hati dan sambil menghujat, membantah. Itu yang dilakukan. Akhirnya mereka ditinggalkan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus ganti ngurusi zaitun liar, ya. Kita baca 1 Korintus pasal yang kedua ayat 6 sampai 13. Hikmat yang benar. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini, dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan, telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ya, jadi untuk mereka yang mengasihi Dia, tingkatannya bukan lagi iman, bukan lagi harap, tetapi kasih. Berarti orang ini, ya, sudah masuk, angan-angannya sudah masuk di dalam lingkup ruang maha suci. Terus, karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Ya, jadi perkara-perkara di balik tirai itu diberikan pada orang yang mengasihi Tuhan. Mereka tuh orang yang matang. Matang tuh artinya apa? Kalau kita membaca Yakobus pasal 1, orang yang matang tuh orang yang bertubi-tubi mengalami pencobaan.
setiap hari pikul salib dan menanggung 9 penderitaan salib. Tetapi semuanya itu ditanggung dengan penuh sukacita dan menjadikan dia berbahagia. Karena tahu bahwa hal itu merupakan satu persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus. Bagaikan istri itu persekutuan dengan suaminya. Ya, sehidup semati. Ya, sengsara bareng-bareng, sukacita bareng-bareng, bahagia bareng-bareng. Itu perasaan mempelai. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Lah kepada yang demikian ini, Roh Kudus dicurahkan sehingga roh itu bisa meneliti apa toh yang dipikirkan Tuhan, apa toh yang akan dikerjakan Tuhan, apa yang diputuskan Tuhan, apa yang direncanakan Tuhan, dan apa yang dilaksanakan oleh Tuhan. Semuanya itu tidak bisa dilihat sembarang orang, tidak bisa didengar sembarang orang, tidak muncul di dalam hatinya sembarang orang. Bapak Ibu kasih Tuhan. Dan kalau diceritakan pun, orang tidak akan percaya. Seperti kitab Habakuk dan seperti KPR pasal 13 tadi. Bapak Ibu kasih Tuhan. Tentunya orang juga tidak akan percaya. Masa ada Profesor Mesabo. Bapak Ibu kasih Tuhan. Itu kan haknya Tuhan. Ya, Tuhan yang melatih, Tuhan yang melantik. Ya, bukan profesor dalam bidang sains atau kimia atau apapun, Bapak Mas Yanto, tetapi profesor di bidang Mesabo, ya. Mesabo itu singkatan dari meterai, sangkakala, dan bokor. Meterai itu bisa dibaca Wahyu pasal 6 sampai 8 ayat 1. Kalau sangkakala itu Wahyu pasal 8 ya. Dan sampai Wahyu pasal 9, Wahyu pasal 11 ayat 15. Kalau bokor itu Wahyu pasal 15 ayat 5 sampai Wahyu pasal 16. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya. Sejak tahun 2013, ya, pelatihan Mesabo itu sudah terus dilaksanakan. Ketika itu, ya, kita berada di karantina, ya, di Laguna itu. Kita baca Yesaya pasal yang ke-13. Kita baca ayat yang ketiga mulai. Aku ini telah memerintahkan orang-orang yang kukuduskan, telah memanggil orang-orang perkasaku untuk melaksanakan hukuman murkaku, orang-orangku yang beria-ria dan bangga. Ada suara keramaian di atas gunung-gunung, seperti suara kumpulan orang yang besar jumlahnya, suara kegaduhan dari kerajaan-kerajaan, dari bangsa-bangsa yang berkumpul. Tuhan semesta alam sedang memeriksa pasukan perang. Mereka datang dari negeri yang jauh, ya dari ujung langit, yaitu Tuhan serta yang melaksanakan amarahnya untuk merusakkan seluruh bumi. Ya, jadi untuk merusakkan seluruh bumi, itu Tuhan tuh melatih. Orang-orang yang sangat banyak jumlahnya itu dilatih. Untuk merusak bumi itu artinya untuk melaksanakan kiamat. Melalui pembukaan 7 meterai, peniupan 7 sangkakala, dan pencurahan 7 bokor murka Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Itu yang ditulis dalam kitab Wahyu yang diajarkan kepada kita, ya. Kita baca juga Yeremia pasal 23. Ayat 16 sampai 22, 16 17 dulu. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Janganlah dengarkan perkataan para nabi yang bernubuat kepada kamu. Mereka hanya memberi harapan yang sia-sia kepadamu dan hanya mengungkapkan penglihatan rekaan hatinya sendiri, bukan apa yang datang dari mulut Tuhan. Mereka selalu berkata kepada orang-orang yang menista firman Tuhan, kamu akan selamat. Dan kepada setiap orang yang mengikuti kedegilan hatinya, mereka berkata, malapetaka tidak akan menimpa kamu. Ya, jadi di dalam Dewan Musyawarah itu Tuhan tuh memberitahu ciri-cirinya nabi palsu itu, mereka itu suka mengungkapkan penglihatan tetapi dia tidak melihat apa-apa. Ya, mengungkapkan penglihatan rekaan hatinya sendiri. Bapak ngasih Tuhan tidak boleh seperti itu. Kalau memang tidak melihat apa-apa, ya bilang aja tidak melihat, belum. Ya.
Dan cirinya nabi palsu itu ya mengatakan kamu akan selamat, kamu diberkati. Kepada orang yang degil, kepada orang yang fasik, malapetaka tidak akan menimpa kamu. Damai sejahtera, diberkati. Nah, ini cirinya nabi palsu. Kemudian kita baca ayat 18 sampai 22. Sebab siapakah yang hadir dalam Dewan Musyawarah Tuhan sehingga ia memperhatikan dan mendengar firman-Nya? Siapakah yang memperhatikan firman-Nya dan mendengarnya? Lihatlah angin badai Tuhan, yakni kehangatan murka telah keluar menyambar, angin puting beliung dan turun menimpa kepala orang-orang fasik. Murka Tuhan tidak akan surut sampai ia telah melaksanakan dan mewujudkan apa yang dirancangnya dalam hatinya. Pada hari-hari yang terakhir, kamu akan benar-benar mengerti hal itu. Aku tidak mengutus para nabi itu, namun mereka giat. Aku tidak berfirman kepada mereka, namun mereka bernubuat. Sekiranya mereka hadir dalam dewan musyawarahku, niscayalah mereka akan mengabarkan firmanku kepada umatku, membawa mereka kembali dari tingkah langkahnya yang jahat dan dari perbuatan-perbuatannya yang jahat. Ya, jadi kalau orang itu masuk dewan musyawarah Tuhan, nomor 1 itu melaksanakan P4 untuk umat. Supaya umat itu mengalami penyucian, pendamaian, pemeteraian, dan penebusan. Dan di dalam dewan musyawarah itu Tuhan tuh memberitakan ya hukuman murka Tuhan yang akan menimpa bumi. Ya, lihatlah angin badai Tuhan, yakni kehangatan murka telah keluar menyambar, angin puting beliung dan turun menimpa kepala orang-orang fasik. Murka Tuhan tidak akan surut ya sampai ia telah melaksanakan dan mewujudkan apa yang dirancangnya dalam hatinya. Jadi di dalam dewan musyawarah Tuhan itu diberitahukan murka Tuhan itu wujudnya 7 meterai, 7 sangkakala dan 7 bokor. Kalau nanti 7 bokor itu sudah dicurahkan, Tuhan tuh baru lego. Ya. Wahyu pasal 15 ayat 1 saya bacakan. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit besar dan ajaib. 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir. Karena dengan itu berakhirlah murka Tuhan. Ya, berakhirlah murka Allah. Jadi ketika bokor itu sudah dipegang oleh 7 guru, siap dicurahkan, Tuhan itu sudah berakhir murkanya. Sudah kena wong jono ora nesu meneh, sudah tidak marah lagi. Bapak kasih Tuhan. Bahkan orang-orang yang harus menghancurkan bumi itu dilatih oleh Tuhan. Ya, tadi kita membaca dalam kitab Nabi Yesaya dikatakan demikian. Bapak Ibu ngasih Tuhan, ya. Jadi, Mesabu itu diajarkan di dalam Dewan Musyawarah Tuhan. Kunci-kuncinya diberikan di dalam Dewan Musyawarah Tuhan. Kemudian, setiap kunci makrifat dan tentunya juga Mesabu ya, itu ada hak patennya. Ya, hak paten itu hak eksklusif yang diberikan ya kerajaan surga untuk ya kunci Mesabu tersebut. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Mesabu itu macam-macam. Ya, Mesabu itu macam-macam. Ya. Ada Mesabu untuk malaikat Sang Surya atau malaikat Garuda. Ada Mesabu untuk 7 guru. Ya. Dan ya, ini berita baru, ada Mesabu untuk 70 penatua. Ada Mesabu untuk 490 penghulu. Nah, sekarang ini ya, tanggal 31 kemarin ya, sidang terbuka itu sudah selesai. Ya, ujian, ya pemaparan. Sudah yudisium dan sudah wisuda. Nah, mulai hari ini tanggal 1 September sampai waktu yang belum diketahui, itu merupakan pelatihan Mesabu. Ya, merupakan pelatihan Mesabu. Ya, sebab itu ya kalau saudara pengen ikut, ya saudara atur waktunya. Jadi mulai hari ini, mulai nanti malam itu pelatihan Mesabu. Ya, untuk yang 70 dan yang untuk 490 ya, kuncinya belum diberikan, tetapi saudara dilatih dulu. Ya, jadi nanti malam dan waktu yang belum tahu sampai kapan, itu pelatihan Mesabu. Ya,
Seperti Yesaya 13 tadi ayat 3. Orang banyak dikumpulkan Tuhan. Dan Tuhan memeriksa orang yang berlatih tersebut. Mereka itu orang-orang yang harus meruntuhkan bumi. Bapak yang ngasih Tuhan. Sekarang ini bukan zamannya kasdim. Ya, bukan zamannya zaitun asli dipatahkan. Seperti KPR 13 tadi. Tetapi zamannya zaitun liar bekerja keras membangkitkan cemburunya Israel, ya, supaya mereka itu menerima Mesias Tuhan Yesus Kristus. Yesus yang disalibkan itu adalah Tuhan dan Kristus. Itu yang harus diterima oleh orang Israel. Dan mereka sudah banyak yang menerima, tetapi secara nasional belum. Itu nanti akan terjadi pada saat kegerakan kuda putih. Kita akan baca satu ayat. Yesaya 28. Kita baca ayat yang kedua. Sesungguhnya pada Tuhan ada seorang yang kuat dan tegap, seorang yang seperti angin ribut disertai hujan batu, yakni badai yang membinasakan. Seorang yang seperti angin ribut disertai air hujan yang hebat menghanyutkan. Ia akan menghembas mereka ke tanah dengan kekerasan. Ya, Bapak yang kasih Tuhan, sesungguhnya pada Tuhan ada seorang yang kuat dan tegap yang akan melaksanakan misabo. Ya, kalau bahasa Jawanya, ya saya bacakan lah. Ono utusane pangeran kang ngeroso lan kawas kuwasa. Kaya udan kerikil kang deres, kaya prahara kang ngrusakake, kaya banjir banyu gede kang ngelepi itu tenggelamkan. Kang ngrubuhake marang bumi kelawan rasa. Bumi itu dirobohkan dengan kuat. Bapak yang ngasih Tuhan, ya, kang ngrubuhake bumi. Bapak yang ngasih Tuhan. Itu adalah Profesor Mesabo dan 7 guru beserta penatua dan para penghulu yang mulai nanti malam latihan Mesabo. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, penghakiman itu di tangan orang benar. Ada ayat mengatakan demikian, ya. Oleh sebab itu kita jangan menghakimi sebelum waktunya, ya. Malaikat sang surya itu disertai dengan hujan batu, ya, seperti layaknya Yosua. Kita baca Yosua 10 ayat 11. Sedang mereka melarikan diri di depan orang Israel dan baru di lereng Bet Horon, maka Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit sampai ke Azeka sehingga mereka mati. Yang mati kena hujan batu itu ada lebih banyak dari yang dibunuh oleh orang Israel dengan pedang. Ya, jadi waktu Yosua itu membela orang Gibeon, karena orang Gibeon tuh melembang tuh nyebrang masuk ke dalam kelompoknya Israel, maka bolone sing lawas itu nyerang. Lah Gibeon minta tolong Yosua. Bapak yang kasih Tuhan. Dan peristiwa-peristiwa ajaib itu terjadi pada zaman peperangannya Yosua membela Gibeon. Matahari itu berhenti. Bukan itu saja, Tuhan itu melempari musuhnya itu dengan hujan batu. Sehingga dikatakan yang mati oleh hujan batu itu lebih banyak daripada yang mati oleh pedang. Lah demikian juga pada akhir zaman itu malaikat Garuda itu disertai dengan hujan batu, hujan kerikil. Bapak ngasih Tuhan. Karena kalau dibandingkan dengan alam semesta itu, ya, hujan batu itu ya seperti asteroid, meteor, dan sebagainya itu. Bapak yang kasih Tuhan. Hujan batu dari langit, ya, disertai banjir yang menenggelamkan, banjir kang ngelepi, kelelep. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Itu apa namanya juga dinubuatkan di dalam Yesaya 46 ayat 9 sampai 11. Tidak usah dibaca, itu ayat bacaan kita, ya. Kemudian KPR pasal 17 ayat 31.
karena ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Ya, jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bukti atau landasan pemakaian seseorang dari timur, ya, seperti yang dinubuatkan di dalam Yesaya 28 ayat 2 tadi, Tuhan itu berkorban. Jadi tahbisannya itu dilandaskan pada korban Kristus. Kematian, sengsara, kematian, kebangkitan Tuhan, dan Tuhan kembali ke surga itu menjadi landasan bagi pemakaian satu orang tersebut yang akan merubuhkan bumi dengan mesabu. Jadi bukan sendirian, tetapi merupakan satu himpunan hierarki satu. Tuhan Yesus yang memimpin, ya, sebagai pemimpin besar, pemimpin agung. Kemudian malaikat Garuda, 7 guru, 70 penatua, 490 penghulu itu bersama-sama, ya, melakukan mesabu. Dan nanti pada puncaknya terakhir itu menangkap ular tua itu, Wahyu pasal 20 ayat 1-3, kemudian diikat di rantai, kemudian dimasukkan bottomless pit, kemudian ditutup dengan batu besar, dimeteraikan. Itu merupakan tugas hierarki satu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya. Kalau Yesaya 41 ayat 1-7 mengatakan bahwa the man from the east, ya, seorang dari timur itu, yaitu malaikat Garuda itu memimpin tim dari timur, ya, memimpin tim dari timur. Kalau kitab Nabi Mika pasal 5 ayat 1-8-15, ya, ayat 1-4 itu nubuat tentang Tuhan Yesus Kristus. Kemudian ayat 5-8 itu tentang Asyur dan Nimrod yang akan bangkit menyerang umat Tuhan. Asyur itu yang menghancurkan kerajaan utara 10 suku. Ya, tahun 722 sebelum Masehi. Ya, kalau Nimrod itu Babel yang menghancurkan kerajaan selatan. Namun cuma 70 tahun dan mereka balik. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ya, 7 gembala, 7 pemimpin manusia itu secara nyata itu menunjuk kepada raja-raja yang jumlahnya 7 bahkan 8, dimulai dari Hizkia sampai yang terakhir Sedekia, ya. Raja Hizkia dan Raja Yosia itu raja yang sangat berbakti kepada Tuhan. Mereka tuh melaksanakan Paskah besar-besaran. Lah karena ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, maka Tuhan tuh melindungi kerajaan selatan, ya, tidak seperti kerajaan utara yang dihancurkan sampai sekarang belum mengalami pemulihan, tetapi tentunya secara personal, ya, mereka itu sudah kembali ke tanah perjanjian. Buktinya 12 rasul itu suku Dan. Bapak Ibu yang saudara yang dikasih Tuhan, ya. Jadi pada akhir zaman Tuhan itu berbicara tentang orang-orang yang akan datang dari surga, yang akan melaksanakan pekerjaan besar pada akhir zaman. Kalau diceritakan kepada orang, orang tidak akan percaya, bahkan menghina, meremehkan, ya. Alkitab mengatakan itu landasannya karena ada perasaan iri, ya. Kemudian menghujat dan membantah, ya, seperti yang terjadi terhadap Rasul Paulus. Bapak yang ngasih Tuhan, Wahyu pasal 10 ayat 1 dan 2, ya, dikatakan kaki kanannya itu menginjak laut. Berarti itu menginjak antikris, ya. Wahyu 13 ayat 1-10 enggak usah dibaca, ya. Sudah hafal semuanya. Sedangkan kaki kirinya itu menginjak bumi. Bumi itu menunjuk kepada nabi palsu, yaitu Wahyu 13 ayat 11-18. Jadi pada saat malaikat sang surya itu sedang bekerja keras memimpin, ya, umat yang ada di bumi, Bapak yang kasih Tuhan, dan memimpin tim yang dari surga,
untuk satu pekerjaan besar, penginjilan internasional, maka antikris sama nabi palsu itu diinjak. Ya, antikris sama nabi palsu itu diinjak. Artinya apa? Dia tidak bisa leluasa bekerja, bergerak. Kita baca 2 Tesalonika pasal 2. Ayat 1 sampai 8. Kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Ya, jadi malaikat Garuda itu diberikan kuasa untuk menginjak antikris dan nabi palsu. Kaki kanannya itu di laut, kaki kirinya di bumi, menginjak antikris dan nabi palsu. Sehingga mereka itu sekalipun sudah bekerja secara rahasia, tapi tidak berani terang-terangan karena masih diinjak. Lah kalau yang menginjak itu nanti disingkirkan, mengalami pengungsian, yaitu pada saat ya Wahyu pasal 12 ayat 6 itu digenapi, barulah antikris itu bekerja sedasat-dasatnya, bahkan menghimpun ya raja-raja dari timur untuk melakukan perang Harmagedon. Kitab Wahyu pasal 17-18 mengatakan demikian. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, kita akan melihat Wahyu 18 ayat 1 dan 2. Jatuhnya Babel. Kemudian daripada itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari surga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Dan ia berseru dengan suara yang kuat katanya, sudah rubuh Babel kota besar itu, dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Ayat 21. Dan seorang malaikat yang kuat mengangkat sebuah batu sebesar batu kilangan, lalu melemparkannya ke dalam laut. Katanya, demikianlah Babel kota besar itu akan dilemparkan dengan keras ke bawah, dan ia tidak akan ditemukan lagi. Ya, jadi menghukum Babel, ya, itu tugasnya. Kemudian, tadi sudah saya katakan, Wahyu pasal 20 ayat 1-3, itu bersama-sama dengan hierarki 568 menangkap Satan, iblis atau naga tua yang merah padam itu untuk diikat, kemudian dimasukkan lubang yang tidak terduga dalamnya, kemudian ditutup, dimeterai. Kemudian kalau Wahyu 22 ayat 17, ya bersama-sama dengan Roh Kudus menawarkan air kehidupan untuk orang-orang yang berada di neraka, ya, yang berada di neraka selama masa 42 tahun. Jadi kerajaan antikris itu digelar, ya, ditahbis dan dilaksanakan di neraka. Namun demikian mereka itu, ya, ketika tepat waktunya kita sudah masuk langit baru, bumi baru, masuk Yerusalem baru, maka air kehidupan itu ditawarkan. Wahyu pasal 10 ayat 1 dan seterusnya. Ya, saya sudah sampaikan hari Minggu yang lalu ya. Peristiwanya itu yang pertama-tama itu langit terbuka.
kemudian dasar-dasar bumi bergoncang. Ya, kemudian malaikat sang surya itu turun sendirian, seorang itu sendirian. Kemudian malaikat sang surya itu koordinasi rapat mengatur segala sesuatunya dengan 6 guru. Kalau Alkitab kita katakan kan 7 guru menyaut, yang satu menyaut dari kapal, ya. Berarti ada guru yang di kapal, ada guru yang dipanggil Tuhan, ya. Melakukan koordinasi dengan 6 guru, tentunya beserta penatua dan penghulu, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, untuk menyambut kedatangan kelompok kedua. Kelompok kedua itu adalah tokoh-tokoh PL, tokoh-tokoh PB, tokoh-tokoh gereja, ya. Mereka itu turunnya di Jogja, ya. Kemudian koordinasi, ya, melakukan satu koordinasi, kemudian masing-masing itu pulang ke negaranya sendiri-sendiri. Ya, para nabi itu pulang ke negaranya. Demikian juga para rasul dan tokoh-tokoh gereja dari seluruh muka bumi itu pulang ke negaranya masing-masing. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kemudian yang ketiga, kelompok yang ketiga, ya, itu hierarki yang jumlahnya triliunan, ya, itu turun di negara masing-masing, ya. Mintanya mereka ke Jogja, tapi enggak muat, ya. Maka mereka itu turun di negaranya masing-masing, nanti akan dibimbing oleh para nabi, para rasul, dan tokoh-tokoh gereja, ya, yang sudah berkiprah selama kurang lebih 2000 tahun. Sedangkan orang-orang yang akan turun, yang jumlahnya triliunan itu pun, mereka tuh sudah berulang kali ditatar. Mereka sudah berulang kali diberitahu, tugasmu nanti apa yang kamu bawa, ya. Bapak yang ngasih Tuhan, ya. Saat malaikat sang surya itu sudah turun, maka ada kalimat mengatakan tidak ada penundaan, ya, tidak ada penundaan. Artinya apa? Ketika tombol Wahyu pasal 10 itu sudah dipencet, maka segala sesuatu harus bekerja dengan cepat. Bapak yang kasih Tuhan, harus cak-cek, sat-set, tidak ada penundaan. Kalau diperintah orang kondo, ya, nanti, seperti kebiasaan kita sekarang itu. Kalau disuruh gembalanya begitu, bahkan kadang-kadang etok-etok orang krungu. Bapak yang kasih Tuhan, membantah, tidak mau. Nanti kalau Wahyu pasal 10 itu sudah digenapi, tidak ada penundaan. Maka tahbisan budak Rodi itu harus sudah berlaku. Tahbisan tokoh anti fasilitas garis keras itu harus sudah berlaku. Budak Rodi itu artinya disuruh sampai capek. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ya, itu harus sudah terjadi. Sebab itu dari atas pun berkali-kali bertanya, sudah siap apa? Ya, karena begitu tombol Wahyu pasal 10 itu dipencet, tidak bisa nanti balik lagi, ya, balik lagi kepada zaman sebelum Wahyu pasal 10 digenapi, sudah tidak bisa. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Kita baca Matius 24 ayat 27. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Ya, jadi cara kerjanya itu seperti kilat. Saudara ingat ya, kalau penataran hikmat ma'rifat itu kita kan pernah digambarkan seperti kilat itu dari satu pusat terus ke sana, ke sana, ke sana, ke sana. Secepat kilat. Bapak yang kasih Tuhan. Lah, kebiasaan malas, kebiasaan membantah, kebiasaan tidak dengar-dengaran itu harus disingkirkan. Kalau tidak nanti sudah ditinggal di Indonesia, tidak dibawa ke barat. Ya, karena untuk ke barat itu pilihan di atas pilihan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kemudian Wahyu pasal 10 ayat 7, ya. Para nabi dan para rasul itu bicara soal sangkakala ketujuh, ya, soal kedatangan Tuhan.
Saudara bisa baca 1 Korintus 15 ayat 53, Wahyu 11 ayat 15, Matius 24 ayat 31, 1 Tesalonika 4 ayat 16. Jadi ketika sangkakala yang besar, sangkakala terakhir itu ditiup, maka semua yang ditulis para nabi dan para rasul itu digenapi. Yang mati dibangkitkan, yang hidup diubahkan. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, ya. Sedangkan Wahyu 10 ayat 8 sampai 11 itu tentang gulungan kitab kecil, ya, yang disuruh makan. Ketika di mulut manis, tapi waktu sampai perut pahitnya ndak karuan, menimbulkan sakit perut yang dahsyat. Ya, gulungan kitab kecil itu apa? Itu penginjilan internasional yang akan dilaksanakan oleh kelompok ketiga, yaitu orang yang triliunan yang turun ke bumi. Bapak yang kasih Tuhan. Sedangkan hierarki 1 itu pergi ke barat. Matius 24 ayat 27 tadi. Lah, orang yang jumlahnya triliunan tadi itu turun ke bumi. Bumi ini tidak muat untuk orang triliunan. Sehingga terjadilah apa yang disebut suatu masa kesesakan. Suatu penderitaan yang dahsyat. Bapak yang kasih Tuhan. Orang yang turun dari surga yang sekarang berada di kapal yang akan datang ke bumi dalam tahap yang ketiga yang jumlahnya triliunan itu, mereka tuh semuanya membawa tenda, membawa kemah, membawa tenda. Ya, membawa kemah, membawa tenda. Nanti bumi ini akan penuh manusia. Bapak yang kasih Tuhan. Sampai untuk bernapas pun sulit. Ya, sampai untuk bernapas itu sulit. Bumi ini nanti akan sesak, gegap gempita, ya. Orang menginjil, orang sesorah bahasa Jawanya, ya. Dengan berbagai macam logat dan bahasa. Bapak yang kasih Tuhan, dengan kuasa yang dahsyat, karena yang turun dari surga itu di atas segalanya. Yohanes 3 ayat 31, ya. Yang turun dari surga itu mulai 1, mulai kelompok yang kedua, kelompok yang ketiga itu mereka tuh turun dari surga. Mereka tuh di atas segalanya. Mereka tuh dalam tubuh astral. Tetapi yang punya daging, punya tulang, bisa makan, bisa minum. Seperti layaknya Tuhan Yesus ketika bangkit. Seperti layaknya Adam dan Hawa di Taman Eden sebelum kejatuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jumlahnya tuh banyak sekali. Sehingga bumi ini sesak. Untuk bernapas itu sulit. Kita bisa bayangkan. Itulah yang disebut sebagai suatu masa kesesakan besar. Seperti orang yang melahirkan. Sakitnya tidak karu-karuan. Yesaya 49 ayat 8 mulai. Sion dipulihkan. Beginilah firman Tuhan. Pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia untuk membangunkan bumi kembali dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi sepi. Untuk mengatakan kepada orang-orang yang terkurung, keluarlah. Kepada orang-orang yang ada di dalam gelap, tampillah. Di sepanjang jalan mereka seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput, dan di segala bukit gundul pun tersedia rumput bagi mereka. Mereka tidak menjadi lapar atau haus, angin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa mereka, sebab penyayang mereka akan memimpin mereka dan akan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. Aku akan membuat segala gunung-gunung menjadi jalan, dan segala jalan rayaku akan kuratakan. Lihat, ada orang yang datang dari jauh, ada dari utara dan dari barat, dan ada dari tanah Sinim. Ya, ini nubuat untuk guru dari luar negeri, namun juga menunjuk kepada orang-orang yang datang dari Eropa, dari Amerika, dan dari Cina. Terus, bersorak-sorailah, hai langit, bersorak-soraklah, hai bumi, dan bergembirilah dengan sorak-sorai, hai gunung-gunung, sebab Tuhan menghibur umatnya dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku.
Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Orang-orang yang membangun engkau datang bersegera, tetapi orang-orang yang merombak dan merusak engkau meninggalkan engkau. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua berhimpun datang kepadamu. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan. Sungguh mereka semua akan kau pakai sebagai perhiasan dan mereka akan kau lilitkan seperti yang dilakukan pengantin perempuan. Sebab tempat-tempatmu yang tandus dan sunyi sepi dan negerimu yang dirombak, sungguh sekarang terlalu sempit untuk sekian banyak pendudukmu dan orang-orang yang mau menelan engkau akan menjauh. Ya, tempat-tempat yang tadinya tandus, ya, dan sunyi, itu menjadi terlalu sempit. Karena yang datang itu sangat banyak sekali. Dilanjutkan ayat 20. Malahan anak-anakmu yang kau sangka hilang akan berkata kepadamu, tempat itu terlalu sempit bagiku, menyisilah supaya aku dapat diam di situ. Maka engkau akan berkata dalam hatimu, siapakah yang telah melahirkannya? Sekaliannya ini bagiku, bukankah aku bulus dan mandul, diangkut ke dalam pembuangan dan disingkirkan, tetapi anak-anak ini, siapakah yang membesarkan mereka? Sesungguhnya aku tertinggal seorang diri, tetapi mereka ini dari manakah datangnya? Beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, aku akan mengangkat tanganku sebagai tanda untuk bangsa-bangsa dan memasang panji-panjiku untuk suku-suku bangsa. Maka mereka akan menggendong anak-anakmu laki-laki dan anak-anakmu perempuan akan didukung di atas bahunya. Ya, terima kasih. Sudah bisa baca lebih lanjut. Tempat-tempat yang sunyi, tempat-tempat yang tandus itu nanti akan didiami. Bapak yang kasih Tuhan. Sehingga orang itu untuk bernapas itu sulit. Bapak yang kasih Tuhan. Mereka diam di dalam kemah-kemah. Ya, jumlahnya sangat banyak. Bahkan anak-anak kecil. Ya, anak-anak guguran. Anak-anak yang lahir dari benih yang dibuang. Bapak yang kasih Tuhan. Tetapi yang sudah dipanen, mereka itu datang sekalipun orang tuanya tidak mengenal. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ya, jumlahnya sangat banyak. Mereka tuh menginjil kepada kaum keluarganya yang masih di bumi. Bapak Ibu kasih Tuhan. Dan yang terjadi apa? Karena jejel real, untel-untelan. Bapak Ibu kasih Tuhan, tidak tahu berapa triliun. Kalau sel tubuh manusia itu antara 60 sampai 100 triliun. Ya berarti itu sesak. Satu keadaan yang sangat sesak. Satu keadaan yang sangat sengsara. Untuk bernapas saja sulit. Bapak yang kasih Tuhan. Sehingga pada akhirnya apa? Banyak yang mati diinjak-injak. Banyak yang mati sesak napas. Tapi mereka itu selamat. Wahyu 11 ayat yang kedua. Ayat 2, tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Ya, ayat ini digenapi berkali-kali. Ya, tentunya sudah berkali-kali digenapi. Tetapi nanti untuk mewujudkan orang halaman itu, Bapak Ibu ngasih Tuhan yang jumlahnya sangat banyak ya, yang terdiri dari orang-orang bumi yang diinjili terakhir oleh ya orang yang datang itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ya, mereka itu diinjak-injak, ya, tentunya tidak sengaja, tetapi karena memang sesak, ya, jejel real, untel-untelan. Tapi Injil diberitakan, sini ngomong, wah, waduh, enggak karu-karuan itu. Bapak yang kasih Tuhan. Ya, kita baca Yesaya 54. Ayat 2 mulai.
Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya. Panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri, keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Janganlah takut, sebab engkau tidak akan mendapat malu, dan janganlah merasa malu, sebab engkau tidak akan tersipu-sipu. Sebab engkau akan melupakan malu keremajaanmu dan tidak akan mengingat lagi aib kejandaanmu. Ya, jadi akan ada P4, pengampunan. Tetapi Nabi Yesaya bernubuat, ya, lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkan tenda tempat kediamanmu. Jangan menghemat. Panjangkan tali-tali kemahmu dan pancangkan kokoh patokmu. Dikembangkan ke kanan ke kiri supaya keturunanmu nanti memperoleh bangsa-bangsa. Bapak yang kasih Tuhan, ya sekilas apa yang dilihat oleh Nabi Yesaya itu seperti itu, dan itu dibuat lagu, padahal itu merupakan satu nubuatan. Nanti pada akhir zaman penginjilan internasional atas seluruh umat manusia itu akan dikerjakan oleh nenek moyang, ya, yang mereka minta balik untuk menyelamatkan anak, cucu, menantu, cicit, dan sebagainya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Tetapi kasusnya ya seperti itu tadi. Karena mereka itu menjadi orang halaman, maka diinjak-injak. Mati, selamat. Lah yang turun itu kan sudah tubuh astral. Ya, mereka menunggu saatnya malaikat itu sangkakala ketujuh itu ditiup, ya, berbarengan dengan meterai ketujuh, bokor ketujuh, maka malaikat itu mengambil umat Tuhan dari keempat penjuru bumi. Lah kemudian yang pergi dari timur ke barat, ya, itu tidak bercampur dengan orang yang triliunan tadi. Bapak yang kasih Tuhan. Orang yang jumlahnya triliunan tadi sudah ditatar, ya, sudah membawa bekal, membawa tenda, membawa kemah. Nanti diturunkan oleh Tuhan tepat di tempat daerah dari keluarganya, ya. Sementara yang dari timur ke barat itu urusannya beda lagi. Tim dari timur ke barat itu, ya, dari Indonesia ke Amerika, kalau Zakaria pasal 6, ya, yang dari utara itu, ya, kita baca saja. Zakaria pasal 6. Ayat yang ke-6. Yang ditarik oleh kuda hitam itu keluar ke tanah utara, yang putih itu keluar ke arah barat, yang berbelang-belang itu keluar ke tanah selatan. Ayat 7. Dan yang merah itu keluar, gelisah untuk pergi, hendak menjelajahi bumi. Lalu berkatalah ia, pergilah jelajahi bumi. Maka mereka menjelajahi bumi. Nah, jadi 4 buruh dari Indonesia, beserta tim dari timur, itu pergi ke barat. Ada yang ke selatan, ya. Ada yang ke utara. Ada yang menjelajah bumi. Nah, ini beda dengan kelompok yang triliunan tadi. Kita tidak terlibat di dalam kelompok yang triliunan tadi, tapi kita pergi ke barat. Bapak Ibu sudah ngasih Tuhan, ya. Tuhan itu sudah menyiapkan pesawat jumbo jet. Bukan pesawat yang dibeli dari bumi, tetapi pesawat yang disiapkan oleh Tuhan. Yang menjadi pilotnya itu para malaikat. Nah, untuk tim dari timur itu mendapatkan jatah 3, ya, mendapatkan jatah 3. Pesawat jumbo jet ini cukup untuk orang 600. Berarti yang akan melanglang dari timur ke barat itu kisaran 1.800 orang saja. Ya, kisaran orang 1.800 orang saja. Ya, pesawatnya bukan pesawat-pesawat yang dari bumi, ya. Karena kerajaan surga itu merupakan pusat pengetahuan. Tapi bukan pengetahuan baik dan jahat, tetapi pusatnya hikmat dan makrifat. Bapak Ibu sun ngasih Tuhan, ya. Oleh sebab itu,
untuk masuk ke dalam kelompok yang akan pergi dari timur ke barat, itu pilihan di atas pilihan. Kalau sudah tidak terpilih, sudah ditinggal di Indonesia, sudah tinggal di Jogja, nanti akan berdesak-desaan dengan orang triliunan itu, Bapak Ibu ngasih Tuhan. Kalau di dalam diri kita tuh ada penghinaan, meremehkan firman Tuhan, ya, karena pondasinya ada perasaan iri, kemudian menghujat, membantah, maka KPR 13 tadi mengatakan lenyaplah, ya, menjadi bagian orang yang diinjak-injak oleh bangsa-bangsa. Jadi sekarang ini semakin semakin terurai bagaimana kita harus bergumul, Bapak Ibu ngasih Tuhan. Lah ini yang Tuhan kerjakan pada zaman akhir. Ini tidak ada di Alkitab, adanya di Alkitab yang kedua. Dan itu dibukakan di dalam Dewan Musyawarah Tuhan. Dibukakan pada saat pertemuan-pertemuan. Ya, saudara semuanya datang, tetapi ya yang tertinggal itu sedikit, didelet. Lah, dari Dewan Musyawarah itu dikatakan tim dari timur itu nanti jumlahnya cukup untuk 3 pesawat jumbo jet. Pilotnya malaikat. Kemarin saya, kalau tidak keliru 2 hari yang lalu, Tuhan, Indonesia itu kan kuotanya 60, mau pesawatnya ditambah. Tuhan katakan cukup, ya, 3. Oleh sebab itu sudah bergumul. Kalau saudara pengen tertinggal di Indonesia, ya nanti ketemu nenek moyang zaman purba dulu. Dan kita akan mengalami kesesakan yang tiada taranya. Karena memang untuk memanen orang halaman yang diinjak-injak oleh bangsa-bangsa. Wahyu 11 ayat 2 tadi. Kita akan baca. Yesaya 13 ayat 6 sampai 9. Merataplah sebab hari Tuhan sudah dekat, datangnya sebagai pemusnahan dari Yang Maha Kuasa. Sebab itu semua tangan akan menjadi lemah lesu, setiap hati manusia akan menjadi tawar, dan mereka akan terkejut. Sakit mulas dan sakit beranak akan menyerang mereka, mereka akan menggeliat kesakitan seperti perempuan yang melahirkan. Mereka akan berpandang-pandangan dengan tercengang-cengang, muka mereka seperti orang yang demam. Sungguh hari Tuhan datang dengan kebengisan, dengan gemas dan dengan murka yang menyala-nyala, untuk membuat bumi menjadi sunyi sepi, untuk memunahkan daripadanya orang-orang yang berdosa. Ya, jadi sakitnya itu sakit mulas. Gulungan kitab kecil itu dimakan di mulut manis, tapi setelah sampai di perut, membuat perut itu mulas, sakit. Seperti perempuan yang mau melahirkan, itu mulasnya tidak karuan. Ya, karena urat-urat, ya, pembuluh-pembuluh yang kecil-kecil yang nempel di badan untuk terwujudnya bayi tersebut mulai putus, kontraksi. Itu sakit sekali, Bapak Ibu sungguh Tuhan. Mereka tuh berpandang-pandangan. Semua orang tuh mukanya seperti orang yang demam. Itu adalah saat hari Tuhan. Karena hari Tuhan itu datang dengan kebengisan, dengan hukuman, dengan gemas dan dengan murka yang menyala-nyala. Bapak Ibu kasih Tuhan. Dalam wujudnya Mesabo. Ya. Jadi demikian kasusnya. Kita baca juga Yesaya 42. Ayat 10. Puji-pujian tentang penyelamatan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, dan pujilah Dia dari ujung bumi. Baiklah laut bergemuruh serta segala isinya, dan pulau-pulau dengan segala penduduknya. Baiklah padang gurun menyaringkan suara dengan kota-kotanya, dan dengan desa-desa yang didiami Kedar. Baiklah bersorak-sorai penduduk bukit batu, baiklah mereka berseru-seru dari puncak gunung-gunung. Baiklah mereka memberi penghormatan kepada Tuhan, dan memberitakan pujian kepadanya di pulau-pulau. Tuhan keluar berperang seperti pahlawan, seperti orang perang. Ia membangkitkan semangatnya untuk bertempur. Ia bertempik sorak, ia memekik terhadap musuh-musuhnya. Ia membuktikan kepahlawanannya. Aku membisu dari sejak dahulu kala,
Aku berdiam diri, aku menahan hatiku. Sekarang aku mau mengerang seperti perempuan yang melahirkan. Aku mau megap-megah dan megap-megap. Aku mau membuat tandus gunung-gunung dan bukit-bukit dan mau membuat layu segala tumbuh-tumbuhannya. Aku mau membuat sungai-sungai menjadi tanah kering dan mau membuat kering telaga-telaga. Aku mau memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal dan mau membawa mereka berjalan di jalan-jalan yang tidak mereka kenal. Aku mau membuat kegelapan yang di depan mereka menjadi terang dan tanah yang berkeluk-keluk menjadi tanah yang rata. Itulah hal-hal yang hendak kulakukan kepada mereka yang pasti akan kulaksanakan. Orang-orang yang percaya kepada patung pahatan akan berpaling ke belakang dan mendapat malu, yaitu orang-orang yang berkata kepada patung tuangan, "Kamulah Allah kami." Ya, jadi pada akhir zaman itu dikatakan Tuhan itu membisu dari sejak dahulu kala. Aku berdiam diri, aku menahan hatiku. Ya, namun pada saat Mesabo itu diterapkan atas bumi, sekarang aku mau mengerang seperti perempuan yang melahirkan. Aku mau mengah-mengah. Mengah-mengah itu menggeh-menggeh seperti orang yang barusan lari itu ya, menggeh-menggeh napasnya ya, kecil-kecil napasnya tuh ambekannya ya. Aku mau mengah-mengah dan megap-megap. Mengah-mengah itu bernapas pendek karena habis berlari terengah-engah, megap-megap. Bahasa Jawanya tuh ngos-ngosan. Bapak Ibu kasih Tuhan. Kalau Tuhan saja mengah-mengah dan megap-megap, Bapak Ibu kasih Tuhan, pada saat Tuhan itu menyelamatkan umat manusia yang tadinya jalannya di depannya itu gelap, Tuhan bikin terang karena Tuhan mau menyelamatkan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketika orang triliunan itu turun, maka Tuhan itu mengah-mengah dan megap-megap seperti orang melahirkan juga. Karena Tuhan itu berjaga pada saat umatnya itu dibebaskan. Ketika orang Israel itu dibebaskan dari Mesir, ya, pada tengah malam, maka pada saat itu juga Tuhan itu berjaga-jaga untuk keselamatan orang Israel. Lah demikian juga ketika orang bumi ini diselamatkan oleh orang triliunan, maka Tuhan itu juga sakit seperti orang melahirkan. Bahkan napasnya ngos-ngosan, bernapas pendek seperti orang yang berlari, ya, ngos-ngosan. Kalau Tuhan saja dikatakan demikian, apalagi orang yang triliunan dan orang yang di bumi yang tertinggal. Bapak Ibu kasih Tuhan, ini belum pengungsian besar Wahyu pasal 12, belum, ya, tetapi baru pergi dari timur ke barat untuk memberitakan kedatangan Tuhan. Ya, kuotanya dibatasi. Cuma 1.800 orang. Sebab itu, biarlah saudara itu berjuang, saudara itu bergumul. Hilangkan rasa malas, ya, hilangkan kebiasaan berbantah-bantah, hilangkan kebiasaan untuk selalu menjawab. Diperintah belum dilaksanakan sudah terus ngomong. Bapak Ibu kasih Tuhan, nanti ditinggal di Indonesia, ya. Yang menentukan siapa-siapa yang berangkat dari timur ke barat itu tentunya para malaikat. Bapak Ibu kasih Tuhan. Jadi ada pergumulan baru yang harus kita laksanakan. Selain kita berjuang, berdoa untuk keluarga kita berjuang, berdoa untuk diri kita bisa masuk tim dari timur. Ya. Kalau yang dari Eropa, yang dari Cina, dan yang dari Amerika, ya itu urusannya hambanya dari tempat-tempat tersebut tentu sudah menyampaikan firman untuk jemaatnya. Tetapi saudara yang di sini sudah berjuang untuk ikut tim dari timur ke barat. Karena jumlahnya tidak banyak. Jumlahnya tidak banyak. Sudah berjuang, sudah bergumul. Ya. Kalau ternyata harus tertinggal, ya saudara nanti akan ngos-ngosan, mengah-mengah, dan megap-megap, sulit bernapas, dan akhirnya mati kehabisan napas atau mati keinjak seperti Wahyu pasal 11 ayat yang kedua. Bapak Ibu sungguh kasih Tuhan, kita baca juga
Kitab Nabi Yeremia pasal 4 ayat 31. Sebab aku mendengar suara seperti suara perempuan bersalin, suara orang kesesakan, seperti suara ibu yang melahirkan anak pertama, suara putri Sion yang megap-megap, yang merentang-rentangkan tangannya. Celakalah aku, sebab aku binasa di depan para pembunuh. Ya, dikatakan Nabi Yeremia itu mendengarkan suara seperti suara perempuan bersalin, suara orang kesesakan. Ya, seperti suara ibu yang melahirkan anak pertama. Orang melahirkan itu kan harus atur napas, kemudian dihembuskan pelan-pelan sambil ngeden. Orang melahirkan tuh bukan ngedennya seperti orang kencing. Orang kencing tuh enggak usah ngeden. Ya, orang ngeden tuh seperti orang yang mau pup itu loh. Ya, saya mendengarkan bidan perawat itu membimbing orang yang melahirkan. Karena bolak-balik keliru, ya. Ambil napas, tarik napas, hembuskan sambil ngeden sekuatnya. Nah, jadi orang melahirkan itu berada suara orang yang kesesakan. Ya. Putri Sion itu mengap-mengap, megap-megap, ngos-ngosan, sesak. Karena kasusnya ya sudah saya beritahu tadi, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya. Di Alkitab itu semuanya serba apa? Ada apa yang disampaikan pewahyuan baru itu harus ada di Alkitab. Harus ada saksinya, saksi di bumi, yaitu firman Tuhan. Ya. Kemudian kita baca juga Yeremia pasal 30 ayat 6 sampai 11. Cobalah tanyakan dan selidiki, adakah laki-laki melahirkan? Mengapakah setiap laki-laki kulihat tangannya pada pinggangnya seperti seorang perempuan yang melahirkan? Mengapakah setiap muka berubah menjadi pucat? Hai alangkah hebatnya hari itu, tidak ada taranya. Itulah waktu kesusahan bagi Yakub, tetapi ia akan diselamatkan daripadanya. Maka pada hari itu demikianlah firman Tuhan semesta alam, aku akan mematahkan kuk dari tengkuk mereka dan memutuskan tali-tali pengikat mereka, dan mereka tidak akan mengabdi lagi kepada orang-orang asing. Mereka akan mengabdi kepada Tuhan Allah mereka dan kepada Daud raja mereka yang akan kubangkitkan bagi mereka. Maka engkau janganlah takut, hai hambaku Yakub, demikianlah firman Tuhan, janganlah gentar, hai Israel. Sebab sesungguhnya aku menyelamatkan engkau dari tempat jauh dan keturunanmu dari negeri pembuangan mereka. Yakub akan kembali dan hidup tenang dan aman dengan tidak ada yang mengejutkan. Sebab aku menyertai engkau, demikianlah firman Tuhan, untuk menyelamatkan engkau, segala bangsa yang keantaranya engkau kuserahkan akan kuhabiskan, tetapi engkau ini tidak akan kuhabiskan. Aku akan menghajar engkau menurut hukum, tetapi aku sama sekali tidak memandang engkau tak bersalah. Ya, jadi secara khusus Israel pun mengalami kesusahan, kesesakan, seperti perempuan yang melahirkan. Bahkan orang laki-laki pun tangannya itu di pinggang, karena saking apa perutnya itu sakit sekali. Padahal itu laki-laki karena bukan melahirkan bayi, tetapi akibat makan gulungan kitab. Ya, manis di perut tetapi pahit, manis di mulut tetapi pahit di perut. Dan karena mereka bernubuat kepada banyak suku, kaum bangsa, dan ya raja-raja, suku, kaum bangsa, dan bahasa, dan raja-raja. Wahyu 10 ayat 8-11 demikian. Bapak Ibu sun ngasih Tuhan. Jadi pergumulan kita ini sekarang, ya bagaimana kita masuk dalam kelompok tim dari timur ke barat, karena tidak semuanya dibawa. Ya, tidak semuanya dibawa. Ya, tidak semuanya dibawa. Jumlahnya Tuhan tetapkan 600 kali 3. Ya, ini peristiwa yang kalau diceritakan orang tidak akan percaya. Oh, kan dobose saya nemen kayak. Ya, dobose saya nemen. Ya, halune mendekati kentir. Orang akan berkata demikian. Para penghina-penghina itu akan berkata demikian. Tapi ngasih Tuhan,
Tetapi saya sudah melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab saya. Kalau saya tidak sampaikan, sampai saudara tidak bergumul, sudah tidak berubah. Ya, sudah tidak berubah. Capek sedikit, sudah tidak bisa disuruh. Ya, tim 600 kali 3 itu budak rodi. Kalau tombol Wahyu 10 itu sudah dipencet, tidak bisa mundur lagi. Bapak yang kasih Tuhan, tidak bisa mundur, kita tidak ada waktu santai. Keadaan kita lebih berat dari pelaksanaan MP3, lebih berat dari waktu konferensi, lebih berat dari waktu P4 kemarin. Bapak yang kasih Tuhan, kita akan capek secapek-capeknya. Itulah sebabnya sebelumnya kita itu sudah diperlengkapi dengan segala macam kunci untuk membangun badan jiwa roh kita. Ya, untuk membangun badan jiwa roh kita. Tapi kalau saudara terbiasa capek sedikit sudah mogok, capek sedikit disuruh marah-marah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ya sulit untuk masuk tim dari timur ke barat yang jumlahnya ditetapkan cuma 600 kali 3. Ya. Yang ke selatan, yang ke utara, dan yang keliling jagat, ya sama. Kita kan cuma dari Indonesia, sementara mereka itu kan dari Amerika itu kan luas. Cina itu kan luas. Eropa itu kan bukan satu negara, banyak negara. Ya. Jadi ini yang Tuhan akan kerjakan pada akhir zaman, pada zamanmu, pada zaman kita, yang kalau diceritakan orang tidak akan percaya. Seperti Habakuk 1 tadi, seperti KPR 13 tadi. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Namun demikian, bila Roh Kudus dicurahkan kepada kita. Firman ini bukan untuk dihina. Firman ini bukan untuk dihujat. Firman ini bukan untuk dibantah. Ya, bukan untuk dibantah. Tadi Kisah Para Rasul 13 mengatakan demikian. Mereka tuh iri, kemudian mereka tuh menghujat dan membantah. Mereka tuh para penghina. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, biarlah kita mendapatkan kemurahan Tuhan. Bergumul untuk suatu pergumulan baru, untuk ikut serta tim dari timur ke barat. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Kita akan pujikan satu pujian, Yesaya 5:23.